Apa yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Bapak dan Ibu, segala sesuatu itu berubah. Lucunya perubahan terjadi. Nah, kita gimana Bapak dan Ibu? Kita punya dua pilihan. Kita punya tiga pilihan. Maaf. Satu, kita menolak perubahan. Dua, kita menonton perubahan. Tiga, kita agen perubahan. Jadi ada tiga pilihan: menolak, menonton, menjadi agen perubahan. Dan kita berada di dalam gelombang perubahan tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi, mengapa berubah? Simpel, Bapak dan Ibu. Lingkungan berubah. Teori organisasi, ada sebuah teori organisasi mengatakan bahwa Bapak dan Ibu, sekarang organisasi yang survive itu adalah organisasi yang menerapkan kondisinya survival of the fittest. Organisasi yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan. Bapak dan Ibu, dalam teori organisasi tidak dikatakan organisasi yang besar atau raksasa, bukan. Tapi adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Dan ini teori organisasi yang diadopsi dari ilmu biologi lingkungan. Dinosaurus besarnya kurang apa, Bapak dan Ibu? Bubar juga, Bapak dan Ibu, punah juga. Siapa yang bakal menduga di dalam dunia bisnis Lehman Brothers itu bakal kolaps, Arthur Andersen itu bakal kolaps? Siapa bakal menduga, Bapak dan Ibu? Memang itulah yang menjadi kajian dari manajemen perubahan. Intinya Bapak dan Ibu adalah lingkungan berubah. Lingkungan berubah, kemudian perubahan lingkungan itu memaksa dalam tanda kutip organisasi itu. Dan organisasi memberikan respon terhadap lingkungan supaya dia bisa menyesuaikan diri dan menempatkan pada posisi dia yang strategis dalam perubahan. Dan siklus itu akan terus terjadi, Bapak dan Ibu, sehingga memang organisasi membutuhkan yang namanya manajemen perubahan. Harus ada satu orang atau sekelompok orang yang memikirkan perubahan organisasi, Bapak dan Ibu, yang melihat perubahan terjadi di luar sana, and then kita berubah seperti apa. Nah, tentu pembahasan saya akan saya sempitkan kepada konteks kita hari ini, digital learning. Saya tidak akan berbicara perubahan politik, saya tidak akan bicara perubahan ekonomi dan segala macam. Kita akan sempitkan ke dalam konteks digital learning, Bapak dan Ibu. Oke. Memang apapun berubah, intinya itulah Bapak dan Ibu. Mengubah cara manusia bertransaksi ekonomi jadi teknologi informasi, mengubah cara manusia belajar, bersosialisasi, dan yang tidak kalah pentingnya mengubah cara manusia berbuat kejahatan. Dan itulah dari tantangan Polri sebetulnya. Mengapa mereka berubah, Bapak dan Ibu? Karena kejahatan berubah, Bapak dan Ibu. Definisi nakam maling tidak sama lagi dengan buku teks 10 tahun yang lalu. Karena malingnya sekarang pakai laptop, Bapak dan Ibu. Dan yang dicuri udah gila. Teknologinya tidak lebih. Nah, itu susah, Bapak dan Ibu. Akibatnya yang harus diubah salah satunya adalah kurikulum di polisinya dan proses pembelajarannya, Bapak dan Ibu. Itulah sebabnya saya tertarik mengangkat topik itu. Oke, jadi Bapak dan Ibu, gara-gara ada teknologi, misalnya kita mau pakai digital learning istilahnya kita di sini, atau online learning, apapun lah, e-learning, whatever, Bapak dan Ibu, berubah. Apa dampaknya? Pasti proses berubah, proses kerja berubah, ya kan? Yang kemarin itu seperti apa, sekarang seperti apa? Proses kerja berubah. Yang kedua, jumlah karyawan mungkin berubah. Yang ketiga, mungkin struktur organisasi berubah. Yang keempat, kompetensi yang dibutuhkan pun berubah. Ini yang paling besar, Bapak dan Ibu. Riset menunjukkan sebagian besar manusia tidak berubah karena dia tahu dia nggak punya kompetensi untuk perubahan itu, Bapak dan Ibu. Banyak yang menarik. Berikutnya adalah paling besar strateginya mungkin berubah. Whatever, Bapak dan Ibu. Ini yang menyebabkan kadang-kadang organisasi jadi resisten. Jangankan organisasi, individu aja belum tentu mau berubah, Bapak dan Ibu. Dengan ada perubahan ini, so ketakutan, resistensi adalah menjadi makanan sehari-hari. Apa reaksinya, Bapak dan Ibu, kalau berubah? Kalau ada perubahan, reaksinya ada di dalam organisasi itu reaksi ringan, reaksi sedang, reaksi berat, Bapak dan Ibu. Nah, kalau reaksi ringan, ya udah cuek aja, apatis aja. Pimpinan universitas bilang kita pakai
Jelek aja, soal. Bapak dan Ibu, reaksi ringan ya. Semua bahan harus di-upload ke server. Kalau Tuhan nggak mau, Bapak dan Ibu. Reaksi ringan. Reaksi menengah. Oke, ada aturan. Kalau kita nggak upload itu kotor itu enggak. Ya sudah, kita nggak usah hajar aja. Nah, kedua Bapak dan Ibu, reaksi menengah. Muncul reaksi menengah. Kalau kita nggak ngajar, kita kampus kita gimana? Akhirnya pimpinan mengalah. Ya udahlah, para dosen-dosen senior yang gagal teknologi, dia nggak mau ngajar, Bapak dan Ibu. Kemudian akhirnya mengalah. Ya sudah diberi pengecualian, selesai Bapak dan Ibu. Sudah diberi pengecualian. Yang lebih parah itu terakhir. Gimana kalau kita matikan teknologi itu, sehingga kita kembali ke masa lalu, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah reaksi-reaksi yang muncul. Dan kita perlu melakukan perubahan yang tepat supaya ini terjadi. Pengennya kan berjalan dengan baik semuanya. Bapak dan Ibu tidak bisa berjalan dengan himbauan dan merasa semua orang akan memperhatikan himbauan Bapak dan Ibu. No way. Orang begitu mendengar himbauan siapa itu katanya Bapak dan Ibu. Maupun itu yang menghimbau adalah pimpinan organisasi. Bapak dan Ibu, dan mereka dituduh kita harus melakukan ini secara terstruktur dalam sebuah rangka strategi manajemen perubahan. Baik, mari kita lihat bersama. Jadi perubahan itu apa? Suatu proses di mana organisasi bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan untuk meningkatkan kinerja. Artinya, Bapak dan Ibu, memang perubahan itu tidak mudah. Mengapa? Perubahan itu misterius karena tidak mau dipegang. Memang kalau kita sudah pakai e-learning, tunjangan sertifikasi kita naik kan? Enggak juga, ngapain capek-capek? Selesai, Bapak dan Ibu. Misterius. Perubahan memerlukan change makers. Harus ada yang buat keputusan, harus ada yang berani pasang badan. Bapak dan Ibu, kalau semua orang dalam organisasi safety players, perubahan akan terjadi. Yang kedua, yang ketiga, tidak semua orang dapat diajak melihat perubahan. Memang tidak. Ada orang yang mudah diajak berubah, ada yang butuh effort tinggi, Bapak dan Ibu, karena dia tidak melihat esensi dari perubahan itu. Ngapain kita capek-capek belajar begini? Dari dulu tuh belajar pakai kertas, negara ini juga merdeka sama Bung Karno gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi memang sudah tidak bisa diajak mindset itu. Dulu belajar begini nih, jadi direktur BUMN juga tuh generasi kedua. Jadi ya memang tidak semua orang bisa diajak tidak perubahan. Kalau Bapak dan Ibu berasumsi memberi arahan satu kali dua kali dan orang langsung memahami dan mengamini, forget it Bapak dan Ibu. Riset menunjukkan orang baru berubah setelah sosialisasi yang kelima pada orang yang sama, Bapak dan Ibu. Jadi itu ada survei, ada risetnya teman saya lakukan, terutama di Indonesia. Perubahan bisa terjadi setiap saat, bukan sekali-sekali. Ada sisi keras dan sisi lembut dari perubahan. Nanti kita lihat. Perubahan memerlukan waktu. Perubahan memerlukan waktu. Dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh budaya. Perubahan harus menyentuh budaya, perilaku. Bapak dan Ibu, itu mutlak. Makanya manajemen perubahan menjadi menarik. Kadang-kadang banyak diwarnai oleh mitos-mitos keberhasilan masa lalu dalam perubahan. Dan kemudian menimbulkan ekspektasi, ini udah berubah nih, kita udah pakai ini. So, dampaknya apa nih? Kayaknya sama aja, baru 3 hari berubah. Ekspektasi sudah tinggi. Perubahan membutuhkan waktu. Bapak dan Ibu mulai menerapkan online learning sekarang, kapan hasilnya bisa dilihat? Ya, you need years. Anda membutuhkan tahunan, Bapak dan Ibu. Makanya lucu juga kalau baru berubah hari ini, 2 bulan setelah itu sudah ingin mengukur dampak. Nanti lucu juga Bapak dan Ibu. Ada kampus kayak gitu. Dekannya ngomong, kenalan saya kebetulan. Ri, kita sudah berubah 2 bulan yang lalu. Saya ingin mengukur dampak, lama gitu ya. Yang apa buat Bapak dan Ibu. Gitu. Susah juga gitu ya. Nah, perubahan selalu menakutkan karena dia misterius itu. Jadi memang perubahan inilah sebetulnya mengapa tidak mudah mengajak orang itu berubah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara perubahan, maka kita punya kondisi sekarang, kita punya kondisi tujuan yang agak
butuh waktu mendefinisikan, dan membutuhkan waktu mengeksekusi adalah transition stage. Bapak dan Ibu, kondisi sekarang, proses pembelajaran dilakukan dengan traditional classroom learning. Kuadran satunya Pak Ujo tadi, proses sekarang. Proses yang diinginkan menuju kuadran 4, kombinasi 2, 3, 4. Jadi tidak hanya kuadran 1, berarti itu adalah desired state. Berikutnya Bapak dan Ibu, langkah-langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan mengubah dari kuadran 1 traditional classroom learning menjadi kombinasi kuadran 2, 3, 4. Langkah-langkahnya apa Bapak dan Ibu? Langkah-langkah itu harus mempertimbangkan dua hal. Mempertimbangkan yang pertama driving force, yang kedua resisting force. Di dalam organisasi pasti ada driving force, pasti ada resisting force. Biasanya yang besar yang mana Bapak dan Ibu? Resisting force. Kalau Bapak dan Ibu, sebetulnya ada tools assessment-nya. Beberapa mahasiswa saya di program MTI ini sudah membuat tesis atau karya akhir berkaitan dengan ini. Step pertama, mereka melakukan assessment terhadap driving force dan resisting force. Kalau ternyata driving force Bapak dan Ibu lebih tinggi, bersyukurlah Bapak dan Ibu, itu situasinya jangan terjadi. Tapi kalau resisting force-nya yang lebih tinggi, memang itu yang wajib terjadi. Itulah sebabnya kita melakukan manajemen perubahan. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak akan masuk ke sini. Kalau Bapak dan Ibu baca berbagai buku manajemen perubahan, mungkin John Kocher atau mungkin Kurt Lewin, biasanya mereka memberikan semacam checklist bahwa ini yang harus dicek. Ini definisinya resisting force, ini definisinya driving force. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekarang bisa melakukan assessment singkat yang bakal menghambat organisasi Bapak dan Ibu untuk berpindah ke kuadran berikutnya dalam learning, tidak hanya kuadran 1 traditional learning, tapi kuadran 4 yang mana? Apa saja? Siapa saja? Yang paling parah tahu nggak Bapak dan Ibu? Ternyata sumber persoalannya adalah yang ngomong itu, dan itulah yang terjadi beberapa tempat. Dulu sejarahnya, mengapa Steve Jobs keluar dari Apple pertama kali, Bapak dan Ibu? Steve Jobs dikeluarin dari Apple karena dia mendirikan Apple, dia dikeluarkan karena sebetulnya dia adalah yang kerok masalah perusahaan. Maka dia keluarkan saat itu. Dia adalah orang jenius tapi bukan manajer yang baik. Nah, itu adalah masalah berubahnya. Jadi orang yang sangat jenius tetapi bukan manajer yang baik. Makanya orang jenius jangan kasih jabatan manajerial, katanya gitu. Jadi ada job juga tentang Steve Jobs. Nah, Bapak dan Ibu, kalau mau berubah, kemudian Bapak dan Ibu harus menskenariokan 3 hal. Yang pertama, Bapak dan Ibu, Anda harus unfreezing. Unfreezing itu menjawab pertanyaan begini. Kalau ada orang bertanya, mengapa kita harus pindah kuadran kepada online learning, kepada kuadran 2, 3, 4? Mengapa tidak bertahan di kuadran 1 aja, traditional classroom learning? Bapak dan Ibu akan jawab apa sebagai pimpinan organisasi? Bapak dan Ibu akan jawab, wah supaya kita lebih baik. Itu normatif semua alasannya. What is the reason? Apa alasannya? Artinya Bapak dan Ibu pada step 1 kita harus menuliskan alasan berubah. Dan masalahnya setiap organisasi itu unik. Setiap organisasi berbeda alasan-alasan itu. Ada mungkin alasan karena kemajuan zaman, ada alasan karena ekonomi di dalam perusahaan, budaya dan segala macam. Ada juga mungkin karena alasan-alasan regulasi. Setiap alasan itu, setiap organisasi itu berbeda. Tidak ada alasan yang generik. Apa yang dihadapi oleh UI pasti berbeda dengan dialami oleh sekolah pembentukan perwira Polri. Sehingga alasan berubahnya ini. Alasan berubahnya ini. Step 2, changing. Barulah proses berubah itu dilakukan. Nanti kita lihat strategi manajemen perubahan itu ada 4. Step 3, kalau sudah berubah, itu harus diikat, dibekukan Bapak dan Ibu. Kalau enggak, orang akan balik ke situasi yang lama. Bapak dan Ibu, kita bawa ke situasi yang lebih makro. Mengapa orang berpikir enak sama Orde
muncul pikiran itu setelah zaman reformasi? Karena tidak terjadi proses revisi. Tidak terjadi proses revisi sehingga orang merasa ini goyang di perubahan. Kayaknya enak salah dulu deh, Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada proses meningkat perubahan itu sehingga sekarang perubahan itu diingat dengan apa misalnya SOP, kemudian culture, perbaikan budaya dan sebagainya. Itu adalah yang step 3. Jadi ada fase perubahan, Bapak dan Ibu. Oke, next, Bapak dan Ibu. Jadi kalau jenis perubahan itu ternyata kalau kita klasifikasikan cukup banyak. Ada perubahan revolusioner, perlahan-lahan, revolusioner, sekali jadi sekali pukul selesai, Bapak dan Ibu, atau perubahan yang sifatnya pengembangan transisional, transformasional, itu perubahan yang sifatnya kompleksitinya, level of complexity dari perubahan. Kalau yang sifatnya pengembangan itu kompleksitinya rendah, di mana mungkin yang perubahannya kecepatan proses, otomatisasi dan sebagainya. Kemudian yang transisional sampai merubah struktur, organisasi, SOP dan sebagainya. Perubahan transformasional biasanya sampai merubah bisnis model organisasi. Itu adalah level of changes. Berdasarkan kesadaran, ada yang direncanakan, ada yang tidak. Berdasarkan unique analysis, ada individu, kelompok, dan organisasi. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, jika sebuah organisasi ingin berubah dari traditional classroom learning menjadi berpindah ke 3 kuadran yang lain di combine, itu masuk yang mana perubahannya? Yang pasti Bapak dan Ibu berdasarkan ruang itu tidak hanya pengembangan, karena kalau pengembangan ini itu hanya memindahkan materi dan komputer, Bapak dan Ibu, jadi prosesnya sama. Tetapi kan dari pemaparan para pakar-pakar tadi disebutkan online learning bukan hanya sekedar itu. Online learning juga mengubah proses, bahkan peran dosen atau guru berubah, Bapak dan Ibu. Maka perubahannya adalah transisional. Perubahan transisional ditandai dengan perubahan bisnis proses di dalam organisasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengubah itu dan bisnis prosesnya still the same, business as usual, maka sebetulnya perubahan terjadi dalam alam kerja, belum ke dalam alam implementasi. Karena salah satu perubahan di situ adalah bisnis prosesnya. Oke. Kemudian juga berubah ada di level individu, kelompok, dan organisasi. Mengubah curriculum learning atau e-learning mengubah di 3 level, Bapak dan Ibu. Bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada stakeholders? Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu. Ada 4 strategi manajemen perubahan yang dikenal secara konsep, secara teori gitu ya. Yang pertama rational empirical approach, yang kedua normative education approach, yang ketiga power coercive approach, yang keempat environmental adaptive approach. Jika Bapak dan Ibu pimpinan organisasi mau pakai strategi yang mana untuk berpindah ke e-learning, mau pakai yang mana? Mari kita lihat strategi-strategi. Yang pertama, rational empirical approach adalah strategi manajemen perubahan yang mengutamakan dialog. Mengutamakan dialog dengan argumen yang logis tentang pentingnya perubahan. Jadi perubahan diasosialisasikan melalui dialog, Bapak dan Ibu. Dilakukan terhadap orang yang dapat diajak berdialog dan berpikir rasional terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Ada proses dialog di sini. Dialog diarahkan kepada suatu pola yang disepakati mengenai manajemen perubahan. Polanya di mana? Patternnya di mana? Yang perlu dilakukan. Jangan pernah berpikirkan, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan dengan mensosialisasikan melalui seminar seperti ini. No. Theoretically, belum pernah ada tuh yang menunjukkan sukses dengan cara seminar seperti ini. Melalui dialog. Dialog berarti bukan sekali interaksi kan? Maka harus ada berbagai interaksi. Jadi jangan lelah melakukan sosialisasi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu berpikir bahwa sosialisasi sekali orang sudah buy in di idea dan berubah, no way, Bapak dan Ibu. Ya.
Yang kedua, normative verification approach. Mengutamakan proses pendidikan secara gradual sehingga orang-orang dalam organisasi menjadi paham mengapa pentingnya melakukan perubahan. Jadi kita kirim orang-orang kita buka wawasannya, kita buka horizonnya, kita beri pencerahan melalui berbagai cara, sehingga mereka itu terbuka untuk perubahan. Jadi fokusnya ini diberikan kepada membuka wawasan, pemahaman serta kompetensi, sehingga dia tahu mengapa berubah. Artinya untuk orang-orang yang menolak perubahan itu mungkin selama ini dia menolak anak-anak. Jadi strategi untuk menghadapi orang yang menolak perubahan tapi tidak tahu mengapa pentingnya perubahan, jadi sebetulnya dia mau berubah tapi karena nggak tahu, maka pendekatannya normative verification approach. Bahwa ada itu saya ingin cerita detail, tapi waktu saya terbatas Bapak dan Ibu, karena satu strategi ini satu sesi sendiri kalau kuliah Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon maaf, saya nggak bisa cerita lebih detail, because saya harus selesaikan dalam waktu 30 menit. Jadi ada di buku teks Bapak dan Ibu. Berikutnya, power coercive approach, Bapak dan Ibu. Power coercive approach adalah mengutamakan pendekatan kekuatan syarat dengan pemaksaan untuk berubah. Prinsipnya berubah atau keluar. Simpel Bapak dan Ibu. Power coercive approach. Berubah atau tidak ikut kami. Biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang sebenarnya paham terhadap perubahan, tetapi menolak melakukan perubahan karena berbagai alasan. Biasanya gitu, Bapak dan Ibu. Fokusnya adalah menghilangkan atau meminimalkan pengaruh di dalam organisasi yang menentang perubahan. Intinya mengeliminasi orang yang menentang perubahan, Bapak dan Ibu. Jadi yang menentang ini dikeluarkan dalam organisasi. Inilah yang dilakukan pada saat terjadi mega merger Bank Mandiri, Bapak dan Ibu. Saya cerita dari contoh bisnis. Mengapa 4 bank pemerintah itu keok, Bapak dan Ibu? Karena banyak problem dalam itu kan. Kemudian mau diperbaiki, di merger jadi bank baru. Menurut Bapak dan Ibu bisa di merger begitu saja? Tidak bisa. Yang begini-begini harus dikeluarkan dulu kan, Bapak dan Ibu, supaya perubahan bisa berjalan dengan baik. Nah, siapa yang masih bertahan dengan paradigma lama, silakan ajukan pensiun dini. Kan gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini contoh pendekatan power coercive dalam skala yang besar, skala bisnis maksud saya. Oke, yang terakhir adalah strategi environmental adaptive approach, mengutamakan pendekatan pemaksaan lingkungan. Jadi lingkungan kita set poster-poster, kampanye segala macam, sehingga mereka yang tidak suka dengan perubahan itu merasa terkecilkan di dalam organisasi. Fokusnya melokalisir dan membuat mereka tidak suka dengan perubahan, merasa terasing di dalam organisasi itu. Perlahan-lahan akhirnya mereka dalam kita ikut berubah jalan, nah minimal dia mau. Entahlah gimana caranya ikhlas atau enggak gitu Bapak dan Ibu. Minimal ikut dulu. Kita paksa dari faktor penekan dirinya. Tujuannya adalah secara perlahan mereka yang menolak perubahan menjadi clear dan terbuka. Bapak dan Ibu ada 4 strategi manajemen perubahan. Oke, next. Kalau mau melakukan penelitian, Bapak dan Ibu, ya ada konsep yang namanya OCAI, Organization Culture Assessment Instrument. Bisa kita menilai culture. Saya mau cerita, ada empat budaya organisasi menurut teori, saya lupa nama pencetusnya. Ada clan culture, democracy, hierarchy culture, market culture. Saya punya mahasiswa satu di program Magister Teknologi Informasi UI. Dia bikin penelitian untuk tugas akhirnya, untuk tesisnya mengenai ini. Dia mencoba meneliti di sebuah bank BUMN. Apakah ada corporate culture tertentu yang menghambat penetrasi teknologi perbankan di bank itu? Dia menggunakan pendekatan OCAI. Dia menemukan, ternyata dia katakan hasilnya penelitiannya, ternyata yang sangat menunjang untuk implementasi teknologi di dunia perbankan, culture yang mana Bapak Ibu? Coba. Dari common sense saja, hierarchy, market, democracy, plan. Ternyata 2.
Apa itu hierarki dan market? Hierarki dan market. Organisasi dengan culture advokasi, kata dia meneliti sebuah bisnis unit di sana, culture yang lebih advokasi, implementasi TI lebih lama. Banyak cincoknya di sana Bapak dan Ibu. Gitu ya, lebih advokasi. Karena advokasi itu kan sebetulnya lebih otonom setiap manusia itu, Bapak dan Ibu. Jadi contohnya advokasi satu lagi adalah di rumah sakit. Kalau kita mau mengimplementasikan sistem informasi rumah sakit atau proses berbasis teknologi, yang susah pakai siapa? Dokternya, kan juga Bapak dan Ibu. Dokternya mau pakai. Jadi itu advokasi culture, pendekatannya jadi beda. Tidak bisa kita pakai pendekatannya ke hierarki dan market culture. Oke. Itu bisa diukur secara kuantitatif dengan sedikit proxy, Bapak dan Ibu, tidak kuantitatif amat, gitu ya. Oke, kita bisa ukur. Kita dapatkan skornya, nanti kita bandingkan dengan kecepatan atau kesuksesan implementasi TI, dan kita bisa asosiasikan dengan nilai conclusion. Kita mendapatkan kesimpulannya, Bapak dan Ibu. Ini ada satu mahasiswa saya di Salenda, di FTUI yang bikin penelitian kayak gini. Waktu itu saya jadi pembimbingnya. Jadi memang menarik hasil temuannya tentang culture dan suksesnya implementasi TI. Nah, saya pengen ada yang mencoba untuk meneliti, Pak Ari, ada nggak yang mau meneliti tentang culture dan suksesnya online learning? Menarik. Adakah culture tertentu di dalam dunia kampus misalnya yang ternyata bisa berpotensi menjadi driving force atau resisting force untuk penerapan e-learning? Nah, itu menarik, Bapak dan Ibu. Satu komponen kedua di samping strategi untuk perubahan adalah keberadaan orang-orang di dalam organisasi. Kita melihat keberadaan orang-orang. Ada 4 orang yang ada di dalam organisasi: advocate, sponsor, agen, praktek. Berubah. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam organisasi harus ada yang namanya advocate. Advocate itu adalah orang yang memiliki prakarsa perlunya berubah. Orang yang memikirkan bahwa yes, kita harus berubah. Kita harus berubah dari sini ke sana. Siapa orang itu di dalam organisasi kita? Kalau nggak ada, Bapak dan Ibu, nggak akan terjadi perubahan. Siapa yang jadi advocate? Jadi orang yang punya prakarsa. Apabila prakarsa datang dari pimpinan, artinya advocate ini pimpinan, perubahan jauh lebih mudah. Tapi kalau advocate ini datang bukan dari pimpinan, jalannya agak lebih berliku, Bapak dan Ibu. Apabila prakarsa datang dari bawahan, dia harus meyakinkan dan mencari dukungan dari atasannya. Ini yang terjadi di sekolah menentukan perwira Polri. Advocate-nya bukan pimpinan. Itu masalahnya, Bapak dan Ibu. Yang kedua, sponsor perubahan. Sponsor perubahan adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya, dan sponsor perubahan ini adalah orang yang menjadi pelindung perubahan dan berani pasang badan kalau ada masalah dengan perubahan. Repotnya, kalau tidak berani pasang badan, tidak berani untuk untuk menanggung risiko, ya repot. Orang-orang jadi patah arang untuk berubah semua, Bapak dan Ibu. Sponsor perubahan adalah pimpinan organisasi. Kalau pimpinan organisasi mengatakan kita harus berubah, maka dia punya kekuatan untuk melakukan. Tapi apabila kita mendapat pimpinan organisasi yang tidak berani buat keputusan, problem, Bapak dan Ibu. Ya, maka itu akan berlarut-larut. Ya. Sponsor adalah pelindung perubahan. Kan hebatnya pimpinan organisasi adalah bukan di daya analisisnya. Pimpinan itu kuatnya adalah di decision makingnya. Analisis itu kan pembisiknya. Makanya di jabatan-jabatan pimpinan selalu ada staf ahli. Staf ahli adalah orang yang memberikan input kepada dia apa yang harus dilakukan. Leader itu kekuatannya adalah memutuskan dan berani mengambil risiko. Itu adalah leader sebenarnya. Agen perubahan, orang-orang yang bertindak sebagai katalis, bertanggung jawab mengelola aktivitas perubahan. Dia sehari-hari mengeksekusi perubahan, Bapak dan Ibu. Sehari-hari mengeksekusi perubahan, resisting force tadi dia yang mengeliminasi. Dia yang melakukan negosiasi, bergerak di bawah tanah. Bapak dan Ibu,
Saya pernah menjadi konsultan perubahan di sebuah BUMN, dan pada saat mau dibuat Bapak dan Ibu sebuah change agent, sebuah tim agen perubahan, maka yang dikumpulkan oleh dirinya adalah orang-orang yang nilainya tinggi-tinggi. Saya bilang, sorry, kita tidak butuh orang tunggal, tapi orang yang bisa menaklukkan orang lain. Ya, orang yang bisa communication skill-nya membuat orang berubah dari A menjadi B dan ikut perubahan. Bapak dan Ibu, jadi communication skill-nya harus licin dan berani ditolak berkali-kali. Bapak dan Ibu, makanya katanya salah satu persyaratan harus berkali-kali ditolak putus pacar. Bapak dan Ibu, karena kalau sekali, dua kali ditolak, tiga kali ditolak masih berubah itu contoh agen perubahan yang baik. Bapak dan Ibu, yang terakhir, target perubahan adalah orang terkena atau menjadi objek perubahan. Dia akan di-drive oleh si agen perubahan, gitu ya. Agen perubahan akan dilindungi oleh si sponsor perubahan, dan sponsor perubahan mendapatkan input dari advocate. Bapak dan Ibu, nah orang-orangnya harus ada nih untuk tim suksesnya e-learning kita. Bapak dan Ibu, siapa yang melakukan di dalam organisasi kita? Kalau dalam organisasi kita kampus, DKK, rektor K, kepala departemen K, dosen K, lalu siapa? Bapak dan Ibu, this is a big question. Setiap organisasi beda-beda. Bapak dan Ibu ya. Pilihan, memang ada pilihan leadership style untuk perubahan. Mari kita lihat, kalau Bapak dan Ibu punya waktu banyak, pilihannya ini, punya waktu yang terbatas ini, bagaimana dukungan ya ini Bapak dan Ibu. And then kita memiliki 4 style untuk berubah. Leadership style, lebih diktator atau lebih bertahap, partisipatif, atau gimana? Tergantung kondisi organisasi Bapak dan Ibu, gitu ya. Oke, mari kita lihat contohnya. Sebelum masuk contoh, ada 5 alasan orang menolak perubahan. Pertama, memang dari sononya menolak sesuatu yang baru atau berbeda dengan dirinya. Atau yang kedua, tidak tertarik, yang memiliki agenda lain. Yang ketiga, tidak mengerti. Yang keempat, tidak percaya. Yang kelima, takut. Ternyata komponen yang kelima itu kontribusinya paling besar terhadap penolakan perubahan. Orang takut. Oke. Mari kita lihat, setelah pembentukan perwira Polri, kalau saya bilang UI, ITB, perguruan top lainnya, manajemen perubahan menuju e-learning, orang udah bilang, itu kan perguruan tinggi top.